Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Firdaus. Saya di sini mahasiswa Ekonomi Syariah semester 1 kelas reguler. Saya di sini akan mereview buku ekonomi yang berjudul Ekonomi Islam, suatu kajian kontemporer yang ditulis oleh Insinyur Hadi Adiwarman A. Karim, SE, MBA, MAEP. Saya bacakan latar belakang dari buku ini. Buku ini merupakan upaya memahami fenomena perekonomian modern dengan menggunakan pisau analisis yang bersandar pada khazanah ekonomi syariah. Dalam banyak bagian di buku ini berusaha dikaitkan antara perekonomian modern dan sejarah ekonomi syariah di masa silam, serta relevansinya pada zaman sekarang. Bagian lain buku ini melihat secara kritis teori-teori ekonomi konvensional, menyoal keabsahannya, mempertanyakan keobjektifannya, dan membandingkannya dengan pemikiran ekonomi syariah. Setiap pembahasan dalam buku ini merupakan jawaban atas setiap problem yang ada, terfokus pada masing-masing persoalan sehingga pembahasannya jadi tajam, padat, dan menarik. Saya bacakan sedikit tentang biografi penulisnya. Adiwarman Azwar Karim lahir di Jakarta 29 Juni 1963. Memperoleh gelar insinyur pada 1986 di Institut Pertanian Bogor atau IPB. Memperoleh gelar sarjana ekonomi pada tahun 1989 dari Universitas Indonesia. Memperoleh gelar MBA pada tahun 1988 dari European University Belgia. Memperoleh gelar MAEP pada tahun 1992 dari Boston University USA. Karir di bidang perbankan syariah digeluti sejak tahun 1992 di Bank Muamalat Indonesia. Aktif menulis, memberikan pelatihan, dan mempresentasikan makalah di dalam dan di luar negeri untuk bidang ekonomi keuangan syariah. Pernah menjadi visiting research associate of Oxford Center for Islamic Studies di Oxford, Inggris. Pada tahun 2001 mendirikan Karim Business Consulting. Bukunya yang telah terbitkan dalam Islamic Microeconomics tahun 2001 oleh Muhammad Institute. Pada bab awal saya tertarik pada bab ekonomi Islam dalam pandangan Adam Smith. Adam Smith dikenal sebagai bapak ekonomi dunia atau sebagai pencetus ekonomi kapitalis sekitar tahun 1776 Masehi. Adam Smith sebagai penulis buku The Wealth of Nations pada tahun 1776 Masehi diduga banyak mendapat inspirasi dari buku Al-Amwalnya Abu Ubaid pada tahun 1838 Masehi. Pada tahun 1764, Adam Smith melepaskan jabatan guru besar di Glasgow dan memulai karir barunya sebagai penasihat ekonomi Duke of Buccleuch. Pada periode inilah Smith banyak melakukan perjalanan ke luar negeri, antara lain ke Prancis. Di sana, ia bertemu para filsuf masa itu. Smith mulai menulis buku The Wealth of Nations ketika berada di Prancis dan menyelesaikannya pada tahun 1766 di Kirkcaldy yang akhirnya diterbitkan pada tahun 1776 Masehi. Pada masa ini di Eropa telah beredar buku-buku terjemahan karya ekonom muslim. Bahkan di Prancis Selatan, banyak warga Prancis lulusan pusat kuliah Islam menjadi guru besar dengan menerapkan pola pengajaran yang mereka dapatkan dari negara-negara Islam. Jadi, buku The Wealth of Nations terdiri dari 5 jilid. Dalam jilid kelima, bab pertama, Adam Smith membandingkan masyarakat dengan tingkat perekonomian yang berbeda, yakni bangsa ekonomi terbelakang dan bangsa ekonomi yang maju. Masyarakat ekonomi terbelakang ditandai dengan
mata pencaharian sebagai pemburu, sedangkan masyarakat ekonomi maju ditandai dengan mata pencaharian sebagai pengembala atau pedagang. Contoh masyarakat terbelakang adalah masyarakat India di Amerika Utara, sedangkan contoh masyarakat ekonomi maju adalah bangsa Arab dan bangsa Tartar. Arab manakah yang dirujuk Adam Smith? Bukankah bangsa Arab telah dikenal sebagai pedagang bahkan sebelum periode Rasulullah SAW? Adam Smith menjelaskan bangsa Arab yang dimaksud adalah bangsa Arab yang dipimpin oleh Muhammad and his immediate successors, atau lebih tepatnya Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Jelaslah yang dijadikan contoh perekonomian maju oleh Adam Smith adalah perekonomian umat Islam, bahkan jauh sebelum ia lahir, tepatnya pada tahun 1774 Masehi. Pada tahun 774 Masehi. Pada tahun 774 Masehi, Raja Orfa yang berkuasa di Inggris ketika itu mencetak koin yang merupakan direct copy dari koin dirham, koin emas dirham. Koin emas dirham tersebut bertulisan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan juga dua buah salib kecil di bagian bawah, karena Raja Orfa memang beragama Nasrani. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa dinar Islam itu merupakan mata uang terkuat di dunia. Selain itu, perekonomian umat Islam jauh lebih maju dibandingkan dengan perekonomian bangsa-bangsa di Eropa pada saat itu. Juga menunjukkan bahwa perdagangan internasional yang dilakukan para pedagang Islam jangkau jauh sampai ke Eropa Utara. Adam Smith mengutip buku Dr. Pocock yang menceritakan bagaimana para pedagang muslim ketika mereka memasuki suatu kota untuk berjualan, mereka mengundang orang-orang yang lewat, termasuk orang-orang miskin, untuk makan bersama. Mereka makan bersama dan bersila. Sebelum makan, memulai makan mengucapkan bismillah dan mengakhirinya dengan alhamdulillah. Dengan kemurahan hati dan kehangatan seperti inilah para pedagang muslim memelihara kepentingan bisnis mereka. Sekian kurang lebihnya dari bab ini. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Oke, bab selanjutnya adalah mata uang apa? Di salah satu museum di Paris bisa ditemukan koleksi 4 mata uang peninggalan Khilafah Islam. Salah satunya diantaranya sampai saat ini dianggap sebagai satu-satunya di dunia. Mata uang itu dicetak pada masa pemerintahan Imam Ali radhiyallahu an. Sedangkan 3 lainnya adalah mata uang perak yang dicetak di Damaskus dan Merv sekitar tahun 60-70 Hijriah. Sebenarnya di zaman Khalifah Umar dan Utsman radhiyallahu an, mata uang telah pula dicetak dengan mengikuti gaya dirham Persia, dengan perubahan pada tulisan yang tercantum di mata uang tersebut. Memang di awal pemerintahan Khalifah Umar pernah timbul pemikiran untuk mencetak uang dari kulit, namun dibatalkan karena tidak disetujui para sahabat yang lain. Mata uang Khilafah Islam yang mempunyai ciri khusus baru dicetak pada masa pemerintahan Imam Ali radhiyallahu an. Namun sayang, peredarannya sangat terbatas karena kondisi politik pada masa itu. Mata uang dengan gaya Persia dicetak pula pada zaman Muawiyah dengan mencantumkan gambar dan pedang. Gubernur Irak pada masa pemerintahan Muawiyah, Ziyad, juga mengeluarkan dirham dengan mencantumkan nama khilafah. Cara yang dilakukan Muawiyah dan Ziyad ini berupa pencantuman gambar dan nama kepala pemerintahan pada mata uang. Masih dipertahankan sampai saat ini, termasuk di Indonesia.
Mata uang yang beredar pada saat itu belum berbentuk bulat seperti uang logam sekarang ini. Pada zaman Ibnu Zubair, mata uang dengan bentuk logam ini dicetak, namun peredarannya terbatas di Hijaz. Sedangkan Mus'ab, gubernur Kufah, mencetak dengan gaya Persia dan Romawi. Pada 72-74 Hijriah, Bisri bin Marwan mencetak mata uang yang disebut At-Tawiyah. Sampai dengan zaman ini, mata uang khilafah beredar bersama dengan dinar Romawi, dirham Persia, dan sedikit himyarit Yaman. Barulah pada zaman Abdul Malik tahun 76 Hijriah, pemerintah mendirikan tempat pencetakan uang, antara lain di Darajab, Suk Ahwaz, Sus Jai, Anadar, Maisan, Rai, Abar, Ubad, dan mata uang khilafah dicetak sebagai terorganisasi dengan kontrol pemerintah. Dengan uang ditentukan oleh beratnya. Mata uang dinar mengandung emas 22 karat dan terdiri atas pecahan setengah dinar dan sepertiga dinar. Pecahan yang lebih kecil didapat dengan memotong mata uang. Imam Ali radhiyallahu an misalnya pernah membeli daging dengan memotong 2 karat dari dinar. Dirham terdiri atas beberapa pecahan nas atau 20 dirham, nawat 5 dirham, dan syairah 1/60 dirham. Nilai tukar dinar dirham relatif stabil pada jangka waktu yang panjang dengan kurs dinar dirham 1:10. Pada saat itu, perbandingan emas perak adalah 1:7, sehingga 1 dinar 20 karat setara dengan 10 dinar 14 karat. Reformasi moneter pernah dilakukan oleh Abdul Malik, yaitu dirham diubah menjadi 15 karat, dan pada saat yang sama dinar dikurangi berat emasnya dari 4,55 menjadi 4,25 gram. Di zaman Ibnu Faqih tahun 289 Hijriah, nilai dirham menguat menjadi 1:17, namun kemudian stabil pada kurs 1:15. Setelah reformasi moneter Abdul Malik, ukuran nilai adalah 1 dinar 4,25 gram, 1 dirham 3,98 gram, 1 uqiyah 40 dirham, 1 miskal 22 karat, 1 liter 12 uqiyah setara 90 miskal, 1 kis 8 liter setara setengah sa, 1 kafis 6 sa setara seperempat artaba, 1 was 60 sa, 1 jarib 4 kafis. Mengejutkan, ternyata 1000 tahun kemudian kurs 1:15 ini juga berlaku di Amerika pada tahun 1792 sampai 1834 Masehi. Berbeda dengan langkah yang diambil Abdul Malik dengan reformasi moneternya, Amerika tetap mempertahankan kurs ini walaupun negara-negara Eropa nilai mata uang masih menganut pada kisaran kurs 1:15,5 sampai 1:16,6. Walhasil mata uang emas mengalir keluar dan mata uang perak mengalir masuk ke Amerika. Kejadian ini dikatakan oleh Thomas Gresham tahun 1857 Masehi. Sebagai good money drives out bad money, atau uang kualitas buruk akan menggantikan uang kualitas baik. 500 tahun sebelumnya, pada tahun 1863 sampai 1328 Masehi, ulama Islam Ibnu Taimiyah yang hidup pada zaman pemerintahan Mamluk telah mengalami situasi ketika beredar banyak jenis mata uang dengan nilai kandungan logam mulia
yang berlainan satu sama lain. Pada saat itu beredar 3 jenis uang. Yang pertama dinar, yang kedua dirham, yang ketiga fulus. Dinar itu emas, dirham itu perak, fulus itu adalah tembaga. Peredaran dinar sangat terbatas. Peredaran dirham berfluktuasi, kadang-kadang malah menghilang. Sedangkan yang beredar luas adalah fulus. Fenomena inilah yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa uang dengan kualitas rendah atau fulus akan menendang keluar uang kualitas baik, dinar dan dirham. Sekian pembahasan dari bab mata uang khilafah. Sekian dari penjelasan review buku Ekonomi Islam, suatu kajian kontemporer karya Insinyur Haji Adi Marwan Karim. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata, kesalahan mengucapkan, dan kurangnya review dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.